Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Get Doug. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dimulai dengan video The Duke of Edinburgh Award, yang merupakan ujian bagi kaum muda untuk berkumpul bersama sebagai kelompok di dataran tinggi Skotlandia, dan menikmati alam sambil mengembangkan pekerjaan mereka sebagai sebuah tim. Guru pengganti yaitu Mr. Charlie Lee membawa 3 anak nakal bersamanya yang bernama Dean Gibson, Duncan McDonnell, dan William D. Beaufoy atau DJ Beetroot, yang semuanya bermasalah karena setting kamar mandi terbakar. Mereka bergabung dengan siswa yang berperilaku baik bernama Ian Harris, yang tertarik untuk mendapatkan penghargaan atas pengalaman tersebut. Mr. Charlie Lee meninggalkan para pemuda itu dan pergi ke perkemahan dengan mengendarai minibus, mengharapkan keempatnya kembali dengan menggunakan peta. Terlihat dari kejauhan, tampak seorang pria sedang mengintai kelompok itu. Mereka memulai perjalanan ke perkemahan, tetapi DJ Beetroot memperlambat mereka karena dia tidak ingin mengacaukan sepatunya yang bagus. Duncan memberikannya sepatu bot, namun sepertinya DJ tidak menyukainya, dan saat dia membuang sepasang sepatu bot yang diberikan Duncan, terlihat kaki yang terkubur di tanah. Kemudian, Dean mengeluarkan beberapa hash yang dia dapat dari sepupunya. Ternyata mudah terbakar, dan Dean menerima percikan besar di wajah setelah menyalakannya, dan dia membuat sambungan menggunakan sebagian peta. DJ Beetroot kemudian membuat video rap dadakan. Para pemuda itu menemukan seorang petani yang sedang mengendarai traktornya, dan mereka menanyakan arah ke lokasi perkemahan. Setelah membantu mereka, DJ meninggalkan banyak stikernya di traktor dan memberikan CD campuran kepada petani itu. Sementara itu, Ian adalah satu-satunya yang tertarik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh penghargaan tersebut. Tiba-tiba mereka melihat seorang pemburu yang berpakaian seperti Duke of Edinburgh. Para pemuda itu meminta bantuannya, tetapi dia menembakkan senapannya ke arah mereka. Mereka pun berlari untuk itu dan mencoba mencari cara untuk menyingkirkannya sebelum dia mengejar mereka. Dean mengeluarkan pemantik gas portabel bersama korek api yang dia nyalakan untuk membuat bom, yang hanya dia ketahui sejak dia mengunduh buku pedoman teroris dari rumah Duncan. Dean melempar bom ke Duke, tapi gagal meledak. Duncan kemudian mendapat ide untuk menggunakan CD mix DJ dengan jumlah hash yang besar, ditambah sumbu darurat untuk menyalakan korek api. Duncan mulai merakitnya kemudian melemparkannya ke arah Duke dan ternyata berhasil, kaki Duke terbakar dan memaksanya untuk mundur. Mereka mencoba untuk lari, tapi Dean mencoba menyelamatkan hashnya dengan memakan sisa makanannya. Di tempat lain, sersan kantor polisi setempat Morak memberitahu PC Hamis bahwa berdasarkan bukti yang diduga dikumpulkan dari pengawasan, dia yakin Duncan adalah seorang teroris karena mengira namanya benar-benar Duncan MacDonald. Sementara kejahatan terbesar yang melanda dataran tinggi tampaknya adalah serangkaian perampokan roti, Morak mengira dia punya kasus yang akan menyelamatkan kantor polisi mereka dari penutupan. Dia membawa Hamis bersamanya ke lokasi yang dia lacak dari Duncan setelah memanggil mereka untuk meminta bantuan. Mereka menemukan bom, serta beberapa sisa hash, meskipun Hamis secara keliru mencerna kotoran kelinci. Mereka akhirnya mencapai perkemahan dan bertemu Charlie Lee. Mereka tampak melihat seperti luka bakar di kaki kanannya. Dia bertindak cerdik tentang itu, dan pemuda itu pun percaya bahwa dia adalah Duke. Berpikir dia akan membunuh mereka, mereka mencoba mencari cara untuk menghadapinya, tetapi Duncan menyelinap ke dalam minibus dan menabrak Charlie Lee. 3 lainnya panik, tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk menganggap insiden itu sebagai bunuh diri dengan meminta minibus mengemudi dari bukit besar. Duncan akhirnya meletakkannya secara terbalik, dan mulai berguling ke bawah. Mereka memutuskan untuk membiarkannya karena kemungkinan besar akan jatuh dari tebing. Saat mereka duduk dan memikirkan langkah selanjutnya, para pemuda itu ditemukan oleh istri Duke, bernama Duchess. Duke bergabung dengannya, dan mereka menyadari bahwa Tuan Charlie Lee jelas tidak mencoba membunuh mereka. Mereka pun kabur, dan Ian jatuh ke dalam parit tempat DJ dan Dean meninggalkannya, tetapi Duncan membantu dengan menutupinya dengan tanah dan tongkat sehingga Duke dan Duchess tidak dapat menemukannya. Ketiganya berlari sampai hari gelap. DJ berkelahi dengan Dean dan Duncan karena mereka tidak bisa menyetujui rencananya, serta Dean memanggil DJ karena mencoba mengabadikan persona gangster ketika dia berasal dari latar belakang yang terhormat. Dean dan Duncan pergi ke gua untuk menelan banyak bubuk obat-obatan. DJ memasuki gudang tempat dia menemukan petani sebelumnya, ditambah seluruh kelompok petani lainnya. Dia menunjukkan CD campurannya dan mereka semua menyukai musiknya. Dia tetap berpesta dengan mereka, dan para petani memberinya kotoran kelinci yang mengandung jamur ajaib yang difermentasi memiliki potensi meningkat.
Saat dia keluar dan muncul dengan rap baru, Ian ditemukan oleh Duke dan Duchess. Tangisannya terdengar oleh Dean dan Duncan, yang pergi untuk membantu, tetapi DJ dan para petani datang tepat waktu untuk menyelamatkan anak-anak itu. Morak dan Hamis bertemu Dean dan Duncan tetapi mengira mereka zombie karena mereka tertutup bubuk dan mengerang. Pagi tiba, dan mereka merawat luka Ian. Dia mengeluh kepada mereka karena membuangnya dan mengatakan mereka sama seperti anak-anak lain yang mengabaikannya dan memperlakukannya seperti pecundang. Dean mengatakan bahwa dia berteman dengan Duncan dan DJ karena mereka juga dianggap pecundang, dan mereka menganggap Ian sebagai bagian dari grup mereka. Sementara itu, Morak dan Hamis kembali ke stasiun untuk menemukan pengawas yang menunggu mereka. Dia menghukum keduanya karena membuang-buang waktu dan mencoba menangkap teroris ketika pencuri roti adalah ancaman terbesar bagi komunitas. Para pemuda itu memutuskan untuk menjatuhkan Duke dan Duchess untuk selamanya. DJ memberi mereka kotoran kelinci agar tersandung saat mereka menemukan pasangan jahat dan mengejar mereka. Keduanya berlari melalui pintu keluar darurat di rumah mereka, di mana para pemuda mengikuti. Mereka muncul di dekat tepi tebing tempat Duke dan Duchess mencoba mendapatkan mereka, tetapi para pemuda itu menyudutkan mereka dengan senjata mereka sendiri. Penjahat berpikir bahwa pemuda modern terlalu nakal dan selalu merusak dunia yang diberikan kepada mereka, tetapi Dean mengatakan bahwa orang dewasa merusaknya sendiri dan meninggalkan orang muda dengan dunia yang buruk. Duke dan Duchess kemudian memanggil kelompok pemburu mereka, yang melebihi jumlah anak laki-laki. Mackenzie, you old bastard. Took your time. Hello, man. Gosh, very aggressive groups this year, aren't they? Yes, we managed to kill 4 or 5. Mereka bersiap untuk mengeksekusi keempatnya, ketika entah dari mana, minibus akhirnya berguling dari tebing dan mendarat di atas para pemburu, menghancurkan mereka semua sampai mati. Para pemuda itu merasa lega dan melihat ke dalam minibus untuk mencoba menutupi tubuh Tuan Charlie Lee, sampai dia bangkit dan berteriak, tetapi dia menderita luka parah. Para pemuda itu menggunakan bedak dan garpu Duncan karena sangat tajam untuk menghidupkan kembali Charlie Lee. Sebelum dia mengunyah mereka karena mencoba membunuhnya, Morak dan Hamis menemukan tempat kejadian, masih mengejar teroris. Charlie Lee mencoba memberitahu Morak tentang anak laki-laki yang mencoba membunuhnya sampai Hamis menemukan seluruh simpanan roti curian di belakang minibus. Anak-anak memberitahu Morak bahwa itu milik orang-orang di bawah bus, memaksa Charlie Lee tutup mulut sekarang setelah anak-anak mengetahui rahasianya. Mereka adalah pahlawan bermerek. Saat para laki-laki bersiap untuk pergi, mereka melihat sekelompok gadis yang akan berpartisipasi dalam penghargaan Duke of Edinburgh. Mereka memberi para gadis itu senjata untuk melindungi diri mereka sendiri, dan memberitahu bagaimana cara memberi tanda kepada petani untuk meminta bantuan. Mereka pun berpisah, sama halnya seperti pemburu lain yang tampaknya mengawasi mereka dari kejauhan.